Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 5 yang hebat-hebat. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap melaksanakan kewajiban kita, yaitu mengikuti PJJ atau BDR yang tiap hari kita harus laksanakan, ya anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita masih pada tema 9 buku 5I. Kita akan melanjutkan mata pelajaran IPA pada KD 3.9, tepatnya pada halaman 49 sampai 50, dengan topik yaitu tentang zat atau materi. Anak-anakku nanti bisa baca secara mandiri itu pada halaman 49 sampai 50, ya anak-anakku semuanya. Pada minggu-minggu yang lalu kita juga sudah mulai mempelajari tentang zat, yang biasa kita kenal juga dengan nama materi atau benda, ya. Kita akan melanjutkan topik tersebut, ya, yang pada pagi hari ini kita sudah sampai kepada macam-macam zat menurut unsur pembentuknya, unsur penyusunnya, ya. Anak-anakku semuanya, Bapak akan mengingatkan kembali bahwa materi atau zat adalah sesuatu yang menempati ruang yang memiliki massa, ya. Jadi menempati ruang dan memiliki massa itu disebut dengan materi atau zat. Kemudian kita ketahui bersama bahwa zat berdasarkan wujudnya ada 3, yaitu berwujud padat, cair, dan wujud gas. Ini sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, ya. Kemudian berdasarkan komponen penyusunnya, zat atau materi dibagi menjadi 2, yaitu yang kita kenal dengan zat tunggal, yang kedua adalah campuran. Zat tunggal adalah merupakan zat yang penyusunnya tidak bisa diubah-ubah atau diuraikan kembali, ya. Kemudian kalau campuran adalah susunan atau gabungan dari beberapa zat dengan komposisi atau perbandingan yang tidak tetap. Nah, ini kemarin juga udah kita singgung sedikit, ya, sepintas, ya, tentang zat tunggal dan campuran, ya. Kita lanjutkan, ya, bahwa materi menurut penyusunnya yaitu ada 2 yang tadi Bapak sudah sampaikan, yaitu yang disebut dengan zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri itu ada 2 bagian atau ada 2 macam atau dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil lagi, itu namanya unsur. Jadi unsur merupakan zat atau materi atau benda yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil lagi. Unsur itu ada 2 macam, yang berupa unsur logam dan berupa unsur non logam. Unsur logam misalnya besi, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan unsur non logam misalnya oksigen, hidrogen, nitrogen, itu termasuk unsur, ya. Kemudian bagian dari zat tunggal yang kedua adalah yang kita kenal dengan nama senyawa. Senyawa adalah pada dasarnya merupakan gabungan dari beberapa unsur yang dengan komposisi yang tetap dan tepat, tidak bisa diuraikan secara kimia biasa. Jadi kalau menguraikan senyawa adalah harus dengan menggunakan reaksi kimia, ya. Ini akan lebih dalam lagi nanti kalau anak-anak sudah sampai ke jenjang SMP dan SMA, ya. Kemudian senyawa itu contohnya adalah air, kemudian gula, dan garam. Jadi air, gula, dan garam itu adalah merupakan senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan yang tetap itu artinya tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa berubah-ubah, ya. Makanya air dalam rumus kimiawinya
berlambang H2O. H2O itu artinya terdiri dari 2 hidrogen dan oksigen. Jadi kalau kita umpamakan hidrogennya ada 2 ember, oksigennya ada 1 ember, kita gabung menjadi satu, kita manfaatkan, kita tekan dengan tekanan yang tinggi, suhu yang rendah, nanti dia akan berubah menjadi air. Itu yang dimaksud dengan senyawa dengan perbandingan yang tetap, tidak bisa diubah-ubah. Kalau kita ubah misalnya oksigennya, maksud Bapak hidrogennya 3 ember, oksigennya 1, dia tidak akan menjadi air ya. Karena rumusnya adalah H2O. Jadi H-nya hidrogennya 2, oksigennya 1 ya. Itu merupakan bagian dari zat tunggal, yaitu terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian bagian yang kedua dari zat atau materi yang kalau kita lihat berdasarkan menyusunnya yaitu campuran. Nah, dengan kata campuran saja berarti kita akan membayangkan ada beberapa benda yang dijadikan satu ya. Kemudian benda-benda tadi masih bisa kita amati bahwa kelompok ini adalah terdiri dari benda ini dan seterusnya ya. Campuran kita bedakan menjadi 2, yaitu campuran yang bersifat homogen, itu artinya sama, dan campuran yang bersifat heterogen, artinya berbeda-beda. Campuran yang bersifat homogen adalah penyusunnya sudah tidak dapat terlihat lagi, sudah tidak dapat dibedakan lagi. Jadi kalau kita mencampurkan ada beberapa zat atau benda, kita aduk menjadi satu, kemudian benda yang kita campurkan tadi tidak bisa kita lihat, tidak kita kenali lagi satu persatu, itu namanya campuran yang bersifat homogen. Contoh dari si campuran yang bersifat homogen adalah teh manis. Teh manis itu merupakan campuran antara air, teh, dan gula. Jadi ada 3 unsur yang kita gabungkan, kita campur, kita aduk, kita campur, yaitu ada tehnya, ada airnya, ada gulanya, kita aduk menjadi satu. Setelah melarut semuanya menjadi satu, tidak terlihat lagi mana tehnya, mana gulanya. Yang ada hanya rasanya. Ini yang dimaksud dengan campuran yang bersifat homogen ya. Kemudian campuran yang kedua adalah campuran yang bersifat heterogen. Jadi campuran heterogen itu artinya campuran yang merupakan gabungan dari beberapa benda yang masih bisa kita kenali, benda-benda yang bergabung menjadi satu tadi. Contohnya misalnya es campur. Di es campur kita akan mengenal adanya air, ada gula, ada potongan-potongan buah. Kalau kita aduk menjadi satu, kita masih bisa mengenali airnya ini, gulanya itu, sirupnya ada masih kelihatan, buahnya apalagi masih kelihatan. Itu namanya campuran yang bersifat heterogen ya. Jadi Bapak ulang sepintas ya, bahwa materi berdasarkan penyusunnya dibagi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggalnya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan unsur itu ada 2, yaitu unsur yang bersifat logam dan unsur non logam. Sedangkan senyawa itu adalah merupakan gabungan dari beberapa unsur yang sudah tidak bisa diuraikan lagi secara kimia biasa ya. Sedangkan campuran dia ada 2, yaitu campuran yang bersifat homogen dan yang kedua campuran yang bersifat heterogen. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan anak-anak dapat menangkap, dan untuk lebih jelasnya anak-anak baca secara mandiri pada halaman 49 sampai 50 ya. Dan untuk tugas pada pagi hari ini anak-anak buka buku paket tema 9-nya, 5I-nya pada halaman 49 sampai 50, dan tugasnya hari ini adalah yang ayo berlatih pada halaman 50. Ulangi, tugas hari ini adalah halaman 50 yang ayo berlatih. Anak-anak melengkapi diagram di bawah. Dengan melengkapi tersebut berarti anak-anak sudah membaca bacaan materi yang ada di atasnya. Itu merupakan kesimpulan tentang materi yang ada di atas ya. Materi itu ada berapa? 2 dibagi masing-masing dibagi berapa dan seterusnya, yang seperti Bapak sampaikan tadi ya. Itu yang anak-anak harus kerjakan, atau tugas pada pagi hari ini ya. Dan sebisa mungkin anak-anak nanti mengirim tugasnya ke
classroom ya, biar nilainya tidak hilang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.